Seorang wanita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengaku mengalami tindak kekerasan oleh oknum polisi saat menanyakan status hukum adiknya yang ditahan. Pengakuan ini ia bagikan melalui media sosial dan menjadi viral. Dalam video yang beredar, korban mengungkapkan bahwa dirinya sempat dipiting oleh oknum polisi saat berada di Polres Metro Bekasi. Menanggapi hal ini, Polres Metro Bekasi menjelaskan bahwa adik korban berinisial AA telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan uang Yayasan Darun Nadwah, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Menurut Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, penetapan tersangka AA bermula dari laporan ketua yayasan yang merasa dirugikan akibat penggelapan dana sebesar 605 juta rupiah. Modus yang digunakan tersangka adalah membuat laporan keuangan fiktif terkait pembayaran internet, listrik, dan kebutuhan yayasan. Selain AA, polisi juga menetapkan istrinya AM yang menjabat sebagai bendahara sekolah sebagai tersangka. AM diduga turut serta membuat laporan keuangan fiktif termasuk terkait dana BOS. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen dan hasil audit yayasan. Kedua tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, terkait dugaan kekerasan oleh oknum polisi, Kombes Mustafa menegaskan bahwa korban dipersilahkan melapor ke Paminal atau Propam jika merasa dirugikan. Saat ini anggota polisi yang menangani kasus ini tengah diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya. Jika terbukti melanggar, sanksi tegas akan diberikan. Sampaikan di akun itu kan dia menanyakan anak adik saya perkara apa dan sebagainya. Jadi malam itu juga kan di akhir video itu ibu itu kan memegang kertas coklat. Itu adalah surat perintah penahanan. Jadi harusnya kalau ibu itu menyampaikan tidak tahu, kan di akhir video itu kan jelas ibu itu memegang kertas warna coklat. Itulah tembusan penahanan yang memang diberikan kepada keluarga. Jadi saya luruskan, perkara juga jelas. Makanya kemarin di VT juga saya jawab. Harapannya ibu juga menanyakan perkara apa, kenapa bisa ditahan. Sudah saya jawab di TikTok itu kan sudah kami jawab dengan perkara penggelapan, kerugiannya 210 juta, pasal 372.
Dan sudah saya tambahkan, kalau memang ada hal yang itu silakan datang ke Polres untuk datang ke Paminal. Karena di akun TikTok itu kan menyebut nama saya, menyebut nama Pak Kapolri, menyebut nama Pak Gubernur Jawa Barat dan Pak Kapolda Metro. Harapannya apa? Saya sebagai orang yang disebut itu langsung menjawab apa yang menjadi pertanyaan ibu tersebut. Tapi kan sebenarnya ibu itu juga sudah tahu, karena pada saat turun ke bawah kan ibu itu kan sudah membawa surat perintah penahanan. Makanya saya juga bingung ibu itu menanyakan hal apanya, karena ditahan dalam perkara apa kan dalam SPP itu kan jelas ditahan dalam perkara apa, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa kan ada. Itu saja. Kalau kita bicara SOP, maka saya sampaikan biar kedua belah pihak detail, anggota saya pun kalau mau dilaporkan dan sebagainya persilahkan. Saya tidak menutup-nutupi, dan anggota saya tadi malam juga sudah dikonfirmasi sama Propam Polda juga sudah. Kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Biar adil kan, tidak Propam saya yang mengklarifikasi tapi Propam Polda. Jadi kalau kita meluruskan perkara seolah kita semena-mena kriminalisasi, nah ini faktanya. Ada hasil audit yang menyatakan bahwa ada kerugian yayasan sebesar 710 juta dan tersangka adiknya ibu itu juga mengakui memanipulasi data pertanggungjawaban. Jadi penggiringan opini Yang jelas saya karena di situ di akun TikTok kan menyebut nama Pak Kapolres, minta keadilan kepada Kapolres Metro Bekasi dan lain sebagainya. Saya dari jam 4 sore kemarin sudah berkomentar di TikToknya ibu tersebut dengan menjelaskan ibu itu kan menanyakan perkara apa kok ditahan dari saya. Kan sudah saya jawab dengan perkara 372 dengan kerugian dugaan kerugian 710 juta berdasar pada audit yang ada. Tapi kalau di TikTok itu saya jawab sekitar 700 jutaan. Kemudian juga saya sampaikan silakan kalau ada hal yang itu kan bisa mendatangi Propam ataupun Paminal. Jadi saya pun selalu Kapolres membuka ruang kalau ada hal yang sifatnya kurang pas, ya kami persilahkan. Tapi kalau berkaitan perkara adiknya, ini faktanya. Fakta yang memang kami menahan orang mendasari pada bukti permulaan yang cukup dan ada pelaporan dari yayasan dan ada daya dukung berkaitan dengan kerugian yayasan. Kita juga masih menunggu, akan koordinasi dengan kejaksaan, apakah perkara dugaan korupsinya kejaksaan atau kami yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Rekan sekalian, dapat saya jelaskan kronologi perkaranya seperti ini. Pelapor atas nama saudara Taqiyuddin merupakan kuasa melapor dari korban saudara Kamaluddin Kiswini LC selaku ketua Yayasan Darun Nadwah Cikarang. Awalnya pada tanggal 13 Maret 2023 setelah pergantian bendahara sekolah Yayasan Darun Nadwah Cikarang, saudari Kholisoh Nurul Huda masih melakukan penerimaan SPP, uang buku, uang kegiatan dan uang rekreasi serta penerimaan uang pangkal kepada siswa baru tahun 2023 dan 2024. Hingga sekarang bahkan hingga saat tidak ada laporan keuangan yang jelas kepada Yayasan Darun Nadwah Cikarang. Atas kejadian tersebut, saudara Taqiyuddin selaku pelapor bersama dengan saksi saudara Haji Tuntun Atupah selaku pendiri dan pembina Yayasan Darun Nadwah Cikarang melakukan audit keuangan atas laporan yang dibuat oleh saudara Alwi Alatas selaku kepala sekolah SDIT Atasura tahun anggaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022, yang mana dari hasil audit tersebut didapati adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saudara Alwi Alatas tersebut, dan juga diketahui adanya laporan fiktif atau duplikasi laporan terkait dengan pembayaran internet, garing wifi, pembayaran listrik, serta pembelanjaan lainnya di SDIT Atasura dengan kerugian sebesar Rp651.732.500.
Selanjutnya, dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya dugaan terjadinya penyalahgunaan dana BOS pada tahun 2014 sampai dengan 2022. Hasil pendalaman perkara sementara, dalam perkara ini pihak penyidik sudah menetapkan 2 orang tersangka. Tersangka yang pertama saudara AA, yang kedua istri dari saudara AA atas inisial HN selaku bendahara sekolah ataupun tata usaha, dan pengakuannya tersangka saudara AA mengaku telah membuat laporan fiktif dan duplikasi laporan terkait dengan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak yayasan sekolah dan bertanggung jawaban penggunaan dana BOS. Jadi tersangka kita jerat dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Kemudian rencana tidak lanjut, penyidik akan melakukan pendalaman perbuatan para tersangka dan akan mempercepat proses penyelesaian perkara. Jadi itu rekan sekalian, jadi dapat saya sampaikan bahwa laporan penggalapan itu berdasarkan pada ada audit, ada kerugiannya, ada kerugian dari yayasan, ada auditnya, bahwa penetapan tersangka berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, ada keterangan taksi, keterangan saksi, keterangan tersangka, dan tersangka pun mengakui melaksanakan menduplikasi ataupun fiktif tentang pertanggungjawaban, dan ada kerugian sebesar 710.333.014 rupiah. Audit, kalau mau diizin silakan Pak. Dan saya 10 juta. Dan perkaranya dari tahun 2023 ada pelapornya. Ini yang saya maksud. Jadi kalau ada penggiringan opini terjadi kriminalisasi, ditahan tidak ada dasarnya, inilah yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman media sekalian.